Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi bid-dharain amin. La yakun ta'akharu amdadil ata'i ma'al ilhadi fid dunya mujiban liya'sika wa huwa daminun laka fil ijabati bima yakhtaruhu laka la fi takhtaru li nafsik wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Jangan adalah hendaknya terlambat masa pemberian serta bersungguh-sungguh di dalam berdoa, mewajibkan putus asa engkau dan menjamin diperkenankannya pada barang yang dipilihkannya untukmu, bukan pada barang engkau pilih untuk dirimu. Pada waktu yang dikehendaki, pada waktu yang dikehendakinya, tidak pada waktu yang engkau kehendaki. Tiap-tiap doa yang cukup syaratnya itu adalah makbul seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Jadi kata beliau, jangan adalah hendaknya terlambat masa pemberian serta bersungguh-sungguh dalam berdoa, mewajibkan putus asa akan engkau. Setiap hamba itu kalau berdoa pasti hendak langsung dikabulkan. Itu kita. Itu. Setiap hamba di mana kalau kita berdoa pasti hendak cepat. Kalau perlu saya itu ini bila berdoa habis berdoa tuh gugur amas sudah. Misalnya tuh kita lah hendak berdoa itu sedikit. Nah berdoa ini ada martabat-martabat orang berdoa. Jadi orang berdoa itu ada martabatnya adalah orang awam ya seperti kita ini. Bila berdoa tuh hendak cepat harus dikabulkan. Kada tahu urusan pokoknya. Kalau perlu Allah Taala dipaksa. Kenapa kada dikabulkan doaku ya? Itu maka pian ini maha mendengar, maha mengetahui. Ya itulah. Kita ini kadang-kadang seperti itu, makam kita awam ini berpaksaan. Dan doa kita itu untuk diri kita biasanya, untuk kepentingan kita, untuk kemaslahatan kita. Itu kalau kita awam. Jadi untuk kemaslahatan kita. Kita berdoa itu bagi orang kita yang awam itu. Bila miskin hendak sugih. Bila banyak masalah hendak cepat selesai masalah. Bila kada alim hendak alim. Berdoa ini bila kada pintar hendak pintar. Itu untuk kemaslahatan kita tuh orang awam kita. Seperti itu kita berdoanya. Walhasil kalau kita di makam awam ini meminta terus pokoknya orang makam awam dan untuk kemaslahatan kita. Itu kalau kita orang awam. Jadi wajar aja kalau kita ini misalnya kada berduit hendak minta duit. Bila susah hendak nyaman, itu orang kita awam makamnya. Makam kita orang awam. Karena kita jar Allah Ta'ala disuruh kita meminta, ayo kita pinta. Itu orang kita awam. Nah ini orang kita awam nih kayak itu. Nyata jar ulun, bila dapat musibah rajin kita berdoa. Rajin kita berdoa. Pokoknya bila di masjid itu ada beperayaan di masjid. Bila banyak kesusahan sembahyang doa rajin. Ini bertasbih rajin, berzikir rajin. Itu ketika seseorang itu mendapatkan musibah kalau di makam orang awam. Artinya untuk kemaslahatannya. Adapun orang yang di makam salikin, orang yang di makam muridin, itu berdoa menunjukkan bahwasanya dia itu senantiasa menyaksikan kebesaran kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Dia ini berdoa menunjukkan dirinya itu benar-benar berhajat kepada Allah Ta'ala. Dalam artian dia berdoa itu makamnya di makam awam dipakainya, tetapi di dalam berdoa dia juga memakai makam musyahadah namanya.
menyaksikan benar-benar dirinya ini berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam berdoa orang di makam salik ini dia menyaksikan dirinya fakir. Ada orang awam tadinya kada tahu dipakir-pakir, pokoknya minta tuh bang, pokoknya bila susahnya aku subiakan, bila aku kada dapat, bila aku ngalih mudahkan. Itu orang awam, tetapi bagi orang nang salikin beda sudah pandangannya. Zahirnya tetap meminta, tetapi batinnya memandang kepakirannya. Ada dirinya merasa fakir, tapi kalau orang awam kada merasa fakirnya, tetap meminta, memang meminta bang, pokoknya kada ada rasa musyahadah menyaksikan dirinya itu fakir. Kalau orang yang dalam keadaan makam salikin muridin ini dua, dia mempunyai makam, melihat dan merasakan, melihat kekayaan Allah Ta'ala, disitulah dia berdoa merasa dia fakir, melihat bahwasanya masalah itu semuanya di tangan Allah Ta'ala, dan ketika dia berdoa dia merasakan bahwasanya dirinya memang berhajat dengan itu. Jadi dia berdoa itu benar-benar zahiran wa batinan, tunduk dia. Makanya kalau orang berdoa itu orang menunjukkan sifat rububiyah Allah Ta'ala. Dikala kita berdoa, kita tuh nampaklah sifat rububiyah Allah Ta'ala, sifat yang menguasai akan diri kita ketika kita berdoa. Ini diantara syaratnya, sehingga seseorang itu merasa lemah dikala dia berdoa, merasa hina dia dikala berdoa, merasa sifat kehambaannya itu muncul ketika dia berdoa. Nah ini yang mustajabah doa itu cepat. Jadi menampakkan sifat rububiyahnya ada, menampakkan sifat rububiyah Allah Ta'ala maha kaya, maha perkasa, maha mengabulkan segalanya, maha mengetahui segalanya. Itu di pandangan dia berdoa bagi orang yang di makam salikin. Dan merasakan dirinya tuh berhajat secara zahir dan batin, memandang kefakirannya ketika dia berdoa. Sehingga kalau dia memandang dirinya fakir, benar-benar hatinya bertakluk berarti dengan Allah Ta'ala. Benar-benar di waktu berdoa itu seolah-olah dia berhadapan dengan Allah Ta'ala benar. Nah ini makamnya orang yang benar-benar di makam orang yang salikin tadi. Orang yang di makamnya musyahadah, menyaksikan dan merasakan kebesaran Allah Ta'ala, menyaksikan juga kebesaran Allah Ta'ala. Menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala, merasakan kefakirannya. Situ orang nang salikin itu berdoa, lalu dia naik makamnya ke makam syahadah, menyaksikan benar-benar seolah-olah dia berhadapan dengan orang yang maha kaya, sehingga dia itu benar-benar takluk. Inggih pun bahasa kita itu lemah, merasa lemah, berharap bujur. Sudah ada raja dan khaufnya di ketikanya berdoa itu. Rasa diliputi terusnya berdoa itu, diliputi sifat kehambaan dan diliputi sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau yang di makam salikin. Kalau yang di makam arifin, nah ini ada beberapa macam orang yang di makam arifin ini berdoa. Ada yang orang di makam arifin ini berdoanya itu memang menunggu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang di makam wasilin lah, di makam orang wasilin, kadangnya kada mau berdoa. Kada berdoanya. Karena dia itu senantiasa diliputi kebesaran Allah Ta'ala, diliputi oleh ilmunya Allah Ta'ala. Sehingga kadang-kadang tumbuh rasa malu untuk berdoa olehnya. Kalau orang di makam salikin itu, di makam sudah arifin itu, kadangnya kadang mau berdoa. Kenapa? Karena jiwa raganya ini, zahir batinnya ini merasa sudah diketahui oleh Allah Ta'ala. Jangankan anak bapadah, bahasanya tuh anak menyambat saja sudah diketahui oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena makamnya sudah arifin, orang yang benar-benar kenal dengan Allah Ta'ala. Sehingga dia itu bergerak badiannya pun perasaannya sudah diketahui untuk apa aku meminta. Bahasanya tuh seperti itu. Itu satu dulu di makam arifin tuh kadang-kadang tumbuh seperti itunya, kadang berdoa. Ada orang wali guru dipaksa berdoa kada mau aja. Emang kada mau aja. Ada anaknya berdoa. Kada mau, karena dia merasa diliputi terus oleh kebesaran Allah Ta'ala. Pandangannya tuh lah, kalau kita melihat menyuruh doakan aku aja Sidin. Jadi kita dengan Sidin lah, Sidin tuh cukup memandang kita aja sudah cukup sebenarnya. Kalau orang di makam wasil, karena pandangannya tuh bukan pandangannya. Karena pandangannya selalu ta'aluk dengan kebesaran Allah Ta'ala. Sehingga dengan pandangan kita menyambat itu doakan aku gitu. Sudah didoakannya sebenarnya. Sudah masuk kita di dalam hadrah pandangannya. Kan orang berdoa itu minta pandang dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya orang yang tenggelam di dalam hadrahnya Allah Ta'ala, di dalam sifat dan apalnya Allah Ta'ala, ketika dia memandang seseorang, maka itu pada hakikatnya adalah pandangan yang maha kuasa. Manakala kita berdoa itu misalnya kadang kita paksakan, kadang nak berdoa kada apa-apa.
Makanya pandangan orang itu yang orang yang arif billah, yang orang sudah tenggelam di dalam panah pilah ini, kalau dia memandang lecet dengan kita. Karena kita itu termasuk dipandang dengan pandangan rahmat namanya. Dengan pandangan rahmatnya. Karena ini apa? Karena ini bukan inya yang memandang, bukan dia yang memandang secara hakikatnya. Seperti itu. Kita bahan ke orang awam ini paksa terus biasanya. Guru doakan nulun barang ya. Ya kita paksa. Nah itu bagus di makam awam juga Ustaz. Jadi bagus makam orang buta aja, kadang-kadang orang buta ini diserang itu guru doakan jar kawan kada beadab, amun beadab aku jangan dapat doa sidin. Nah inilah. Jadi orang itu sebenarnya kalau orang sudah di makam tahqiq itu kadang-kadang turun dia ke makam yang awam, sangat awam. Adalah turunnya itu yang pertama. Ada yang kedua, benar-benar orang yang sudah wasil itu memang selalu berdoanya. Inilah di makam mahabbah rajaul khauf namanya. Di makam raja, di makam khauf, di makam mahabbah. Di makam mahabbah itu pasti ada raja dan khauf. Ini orang yang seperti ini, Ustazlah, orang yang wali, misalnya orang yang di makam mahabbah ini berdoa setiap waktu, tapi kada kelihatan mengangkat tangannya, yaitu namanya raja dan khauf. Raja dan khaufnya itu ada. Ketika dia bergerak, ingat bahwasanya itu digerakkan, berdoanya, gerakku ini mudahan mendapatkan keridaan engkau. Seperti itunya. Orang yang dalam keadaan panah ini seperti itu teruslah. Dia itu bergerak memandang itu, dia memohon ridhonya Allah Ta'ala, mengharap ridhonya. Kalau pandangannya kada diridai, ini itu takutan. Makanya orang yang sudah di makam mahabbah ini selalu timbul doanya sebenarnya pian, kada tahu pian. Makanya jarulun tadi kalau dia memandang kita itu sebenarnya doa sudah. Kenapa? Inya tuh kada bisa lepas mengamalkan bahasanya mesra sudah. La tataharraku jarrah illa biiznillah. Kada bergeraknya sedikit kecuali izin Allah Ta'ala. Dalam artian orang yang di makam arifin ini senantiasa tajalli, dia itu nampak bagi dia ilmu Allah Ta'ala meliputi akan dia, bahwasanya aku ini nak kada kawa bergerak ke ini, kada kawa berpandir ke ini kecuali izin engkau ya Allah. Itulah dia itu senantiasa makamnya lain doa sebenarnya, yaitu roja dan khauf, tapi gulungannya adalah doa. Dia itu berdoa terusnya juga. Karena dia mengharapkan setiap dia melangkah itu mengharapkan diridhakan oleh Allah Ta'ala. Mengangkat kaki mengharapkan bisa diturunkan oleh Allah Ta'ala. Ini namanya bata'aluk. Kada-adanya lepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah makam mahabbah, makam doanya kada berputusan dengan Allah Ta'ala. Kada berputusannya doanya dengan Allah Ta'ala itu. Baik bernapas, menarik napas, dia berharap napasnya dikeluarkan. Senantiasa hadir, senantiasa ingat terus bahwasanya ini dalam keadaan fakir namanya. Paham pian? Nah, jadi orang yang kayak ini di makam arifin tadi ada nang kada berdoa karena merasa diliputi terus. Ada juga nang berdoa terus dalam artian dia merasa dirinya fakir. Sehingga dalam geraknya ada raja dan khaufnya. Raja mengharap diri dari Allah Ta'ala, takut dia lupa dengan kebesaran Allah Ta'ala dikala dia menggerakkan, mengucapkan, memandang, melihat. Doa juga namanya inya. Doa juga. Yang ketiga, doanya tuh orang yang arifin ini bukan untuk kemaslahatan ini aja. Bukan untuk kemaslahatan ini aja kalau inya berdoa, kalau inya benar-benar berdoa. Artinya untuk kemaslahatan orang. Makanya kalau orang arifin ini melihat orang namaksiatnya kada mau mencela orang. Kada mau melihat orang bahagia dalam kemaksiatan, pasti mendoakan mudahannya bahagia juga di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudahan inya. Nah, itu kadang-kadang memandang bahwasanya orang yang berbuat maksiat tadi didoakannya mudahan ikam dapat bala. Itu kita, orang kita awam belum mencuri, mudahan ikam ini dilaknat Allah Ta'ala. Itu kita. Kalau orang yang sudah di makam arifin ini senantiasa membawa rahmat, dia mendoakan orang. Karena apa? Karena dirinya seorang kada tahu dirinya itu esok bisa jadi kayak orang itu. Jadinya kada mau mendoakan yang kada baik. Karena dia kada tahu satu tarikan napasnya tadi itu masuk ataupun keluarnya kada tahu. Apakah habis masuk itu bisa keluar, apakah habis keluar itu bisa masuk. Seperti itu. Inya pun kada tahu di detik itu kada tahu. Makanya kada wani mendoakan orang itu nang macam-macam. Kada waninya. Kada wani nang memang dia kenapa kada wani? Karena dia melihat di situ diliputi kebesaran Allah Ta'ala. Kada tahu nasib orang itu habis berduduk itu mati atau dia insaf atau nya bertobat atau orang itu dibukakan Allah Ta'ala
futuhatnya, ma'rifatnya, sehingga jadi orang ahli ma'rifatnya. Kada tahunya. Nah, di sini orang arifin itu. Orang arifin itu kada maunya mencela orang. Kada maunya mencela, merendahkan orang, kada mau, karena dia tahu bahwasanya dirinya aja dalam keadaan tadi menarik napas saja, bergerak aja kada tahu lagi napas itu keluar atau kada, apalagi sampai memfitnah orang, menyambat orang, ini itu kada bisanya. Supannya ini di makam arif ini orang banyak namanya aifah makamnya. Makam aifah itu artinya memelihara dirinya daripada lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita tuh lupa memandang kebesaran Allah Ta'ala. Ini makam arifin itu, Ifa namanya, terpelihara. Asalnya memelihara dulu senantiasa musadah, sampai benar-benar di makam mahabbah, itu benar-benar dia Ifah namanya, takut, raja, khauf, dia itu berharap dan takut. Tadi salah. Itu kalau orang yang di makam arifin. Jadi orang di makam arifin itu berdoanya kada untuk dirinya, tapi untuk seluruhnya bisa. Dan keempat adalah ketika orang arifin itu berdoa berdasarkan warid yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang orang arifin itu maunya berdoa. Kadang-kadangnya soranganan, kadang menunggu orang banyak berdoa. Kenapa? Di ketika itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa, dia waridnya berdoa. Walaupun dia soranganan, berdoa karena diperintahkan berdoa. Jadi ada orang yang arifin itu berdoanya ketika dia memang menunggu warid yang diberikan oleh Allah Ta'ala, sehingga dia berdoa. Dan ketika dia warid itu datang, dia berdoa, itu adalah waktu yang paling mustajabah bagi dia, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena langsung perintah, disitulah berarti langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu warid itu datang tadi, itu perintah itu datang. Kenapa? Karena orang tadi senantiasa tenggelam di dalam hadrahnya Allah Subhanahu wa taala, dan yang senantiasa orang tadi itu merasakan musyahadah, menyaksikan terus kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Manakala dia itu kepingin dia berdoa. Kan kadang susah kalau orang arifin ini disuruh berdoa, kadang-kadang ada yang susah ngalihnya disuruh berdoa, kadang maunya berdoa. Kadang orang kadang menyuruhnya berdoa, ya hendak berdoa. Ada. Karena ini sudah berdasarkan warid namanya dia itu. Nah, orang nang mahabbah tadi. Jadi kita tuh kehendaknya yang nyaman, ini tuh hal namanya kalau di dalam ilmu hakikat. Dia ketika mendapat halnya, dia berdoa. Hal itu diberikan oleh Allah Ta'ala, yaitu zauq ketika dia hendak berdoa. Ada mesti dia. Nah, seperti itu. Karena amalan yang orang yang sudah dalam keadaan arifin ini berdasarkan warid daripada Allah Subhanahu wa taala, biasanya seperti itulah. Itulah tingkatan-tingkatan orang yang berdoa. Ada tingkatan awam, ada tingkatan salikin, ada tingkatan arifin. Kadang-kadang seperti itulah. Kita yang awam-awam aja lah. Kita yakin bahwasanya kita berdoa ini kita fakir. Memang kita harapkan Allah Ta'ala. Kadang mengerti kita ilmu hakikat. Kadang mengerti berdoa itu kayak apa cara berdoa yang benar. Kadang mengerti, tunjukkan aja bahwasanya kita ini berhajat dengan Allah Ta'ala. Itulah sebenarnya kita. Bila kita tuh mampu menempatkan diri kita berhajat kepada Allah Ta'ala, berarti menunjukkan bahwasanya kita fakir. Nah, di ketika itu kita berdoa. Makanya kalau kita berdoa itu tunjukkan rasa fakir kita. Sesuaikan dengan syariatnya. Rasa fakir itu. Makanya orang yang berdoa itu ada yang fakir, merasa fakir benar bertunduk berdoa. Ada yang merasa fakir benar menangisnya berdoa. Terserah makamnya masing-masing. Yang penting tunjukkan rasa berhajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena senikmat-nikmat kita berdoa itu ketika kita itu merasa dekat, merasa hina, merasa lemah, merasa tidak mampu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu berdoa itu kita. Jadi seolah-olah kita ini berhadapan berdoa dengan Allah Taala. Berhadapan bujur-bujur kayak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disesuai dengan adabnya pulanglah, dengan adab syariat disesuaikan. Mun syariat kan menunjukkan tangan kada boleh makruh. Mau berdoa yang kayak orang yang pesulap aja lah ya adalah. Tapi ada juga orang kayak itu. Kada usah kita mikirkan orang. Ada juga orang berdoa macam-macam. Itu tergantung halnya tadi. Ada juga yang kada angkatan tangan di bawah tangan. Ya Allah, lawasnya berdoanya kepanjangan baca dua haulnya. Allah, jangan
Ini kepala dakwah sini aja. Ada juga kayak itu. Nah, jadi Allah halin kita kada bisa juga menyalahkan kenapa imam lawas berdua aja panjang-panjangnya inti-intinya aja. Yang inti-intinya aja Rabbana atina gini cukup sudah ya. Dosa panjang-panjang gini. Itu bagi nang lapar bila besarwan. Anak cepet dia makan ya. Macam-macam. Tapi kita kalau 4 orang berdoa panjang kah, pendek kah? Itu kalau kita mengikutinya kita beribadah. Karena berdoa itu disuruh oleh Allah Ta'ala. Bila kita melaksanakan ibadah, biar anak khusyuk kada berdoa aja. Karena itu ibadah sama sembahyang. Kerjakan aja nang wajib. Wah kayak apa sembahyang orang arifin, orang salikin. Kada usah mikirkan. Tidak usah dipikirkan. Gawe sembahyang itu sudah. Arifin gak tuh, udin gak tuh, ada tahu urusannya aku ini. Yang penting aku sembahyang. Kada tahu khusyuk kada. Tunaikan dulu sembahyang. Jangan kain aja sembahyang dulu, jangan menunggu warid dari Allah Ta'ala. Mulanya apa? Adanya menunggu warid. Urang ajan itu petanda dari Allah Ta'ala. Ada masuk waktu sembahyang. Kada menunggu-nunggu nang warid-warid lagi. Itu nyata sudah dipanggil. Ini kayaknya dulu ya aku merasakan hatiku dulu ya. Anak sembahyang kada kah? Merasakan pian kulir kada mau sembahyang. Biar 5 mik di hadapan rumah pian kada sembahyang. Itu sudah isyarat sudah. Isyarat sembahyang khusyuk kada khusyuk nggih. Aku yang kada kenal kada sembahyang aku ni dulu ya. Apabila lagi biar anak kenal. Kita kenal tu harus menjalankan syariatnya tu bukti kita kenal dulu. Akan menunggu ilmu ma'rifah lagi belajar guru ma'rifah kami ni ya. Insyaallah bila 2-3 bulan ini kami kada sembayangan lagi. Nah itu sudah ma'rifah kami tu guru aja. Ada kawa kayak itulah. Orang ma'rifat itu adalah orang nang bujur-bujur. Ma'rifat itu bujur-bujur orangnya tunduk namanya. Ya. Orang hakikat ma'rifat itu apa? Hakikat daripada orang ma'rifat itu apa? Tunduk. Bila orang itu mencapai ma'rifat kada tunduk, kada ma'rifat lagi nya. Karena hakikat daripada ma'rifat itu adalah tunduk harakatu jasadihi li ta'at. Menggerakkan anggotanya bagi taat. Jadi orang yang sudah mencapai ma'rifat itu sebenarnya kadada gerak dan diam ini kadada ibadah kadada. Kada ibadah kadada. Nah, itu orang yang di ma'rifat kedudukannya, apalagi nya sembahyang. Sebenarnya kayak itu jangan diartikan kami ini kada sembahyangin sama aja dengan bukan ikam sembahyang, salah. Itu banyak kita mengaji ilmu hakikat tuh kayak itu. Bah kami ini berduduk kami ini gembuhannya lebih daripada ikam langsung sembahyang. Amun ikam sembahyang lebih bagus lagi. Karena memang kedudukan orang ma'rifat itu kada pernah lupa. Kada bisa lupa. Bukan kata-kata, tetapi dia senantiasa menyaksikan. Di waktu dia itu berduduk kah, berdiam kah, berjalan kah, senantiasa menyaksikan. Makanya orang yang mencapai ma'rifat tadi, hakikat daripada ma'rifat, puncak daripada ma'rifat adalah tunduk. Arti tunduk tu merasa kada berisi apa-apa. Bila orang ma'rifat tu merasa kada berisi apa-apa, itu tunduk namanya sujud dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun badannya kada sujud, tetapi hatinya sujud, gerakannya sujud. Arti sujud itu senantiasa mengharapkan bertakluk terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ma'rifat namanya. Itulah jurang tua ajar Allah taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun itu kan fi'il mudhari. Aku jadikan jar Allah taala jin dan manusia itu liya'budun, senantiasanya beribadah. Umat guru kada belepasan lah waktu kita ini 24 jam berzikir teruslah. Zikir itu berbeda-beda orang zikir itu. Orang beribadah itu ada nambah waktu, ada nang kada berwaktu. Nambah waktu puasa, haji, berwaktu sembahyang, berwaktu. Nang kada berwaktu apa? Berzikir kada berwaktu. Kapan dia pian hendak berzikir boleh. Kada berwaktuan itu berzikirnya. Berzikir itu ada nang dengan muntung. Mak guru jamun dengan muntung beliuran guru ayo ulun seharian. Nang kada dengan muntung berzikirnya. Ingat gerak dan diam kita ini sebuah rataan itu adalah dijadikan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kita ingat dengan yang menjadikan. Mana kita bergerak, berdiam. Kada perlu kita berbuihan muntung. Itulah namanya zikir sir namanya. Musyahadah namanya. Nah itu namanya nang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Senantiasa tunduk.
nampak sifat kehambaan kita di dalam diri kita, baik pandangan maupun gerak kita. Ini orang nang ma'rifat tadi itu memang kada lepas daripada senantiasa dia beribadah, dawamnya beribadah. Ya orang sebutakan kami ini guru sembahyang dawam itu kayak apa? Salatul daim, yang bisa mendengar lah. Rancak kalau mendengar sembahyang salatul daim itu kayak apa gurunya? Salatul daim as-salatu li dzikri aqimus salah. Yalah, dirikanlah sembahyang. As-salatu li dzikri, ya. Sembahyang itu adalah untuk mengingat. Jangan diartikan tentang tasawufan inilah. Asal ingat sudah sama guru lawan sembahyang ya. Hancurkan masjid yang ada ini. Bila lehti masjid ingat dah, bila orang ajan ingat dah sembahyang, ampi dah sembahyang. Adakah itu? Salatul daim itu makanya disebutkan orang salatu mi'rajul mukmin ya. Sembahyang itu adalah mi'rajnya orang mukmin, bertemunya seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya merasakan kebesaran sifat dan afalnya Allah taala meliputi akan dia. Ketika dia sembahyang, itulah namanya mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang salatul daim itu senantiasa dalam keadaan seperti itu dia. Senantiasa dalam keadaan sifat kehambaannya itu ada. Dan merasa sifat kehambaannya tadi dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa ulun kadang hendak memadahkan yang di bawah ini. Ulun langsung ke atas itu kenapa? Supaya orang jangan salah pakai. Salatul daim itu ketika seseorang merasa panafilah. Kalau ulun sambetakan yang di bawah tadi as-salatu li dzikri, banyak orang pian sembahyang. Kami jer guru kan pengajian pian malam Selasa itu artinya asal ingat tuh salatul daim sudah. Ingatnya lain sayang Ingat dalam keadaan orang itu kadang merasa dirinya lagi dalam keadaan fana namanya. Itulah salatul daim. Senantiasa dia tuh berada di hadratullah. Senantiasa dia tuh merasa di dalam sifatnya, di dalam apalnya. Itulah makam pana, bahasa kita tuh makam wasil. Anda kita ini hanya belajar malam tadi, siang kan bersembahyangan dah. Jadi gurunya Pak asal ingat ya. Nah, itu salah. Kalau tuh perlu kita berhati-hati masalah salatul daim itu seperti apa. Tuh panjang penjelasannya, jangan pian. Dan panjang penjelasannya itu bukan berarti kita setelah mendengar penjelasannya tuh kita menjadi orang yang salatul daim kan. Cuma kita mengerti maksudnya salatul daim itu kedudukannya seperti ini. Walhasil kedudukannya orang yang dalam keadaan fanafilah. Itu sudah. Karena untuk mencari panafilahnya itulah yang kita perjalanannya yang panjang, wiritan yang panjang. Itu pun kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil tidak semua orang mencapai makam panafilah itu, walaupun dia itu setiap hari musyahadah memanakkan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu juga diberikan rasa panah tadi. Berdoalah kamu akan dikau niscaya aku perkenankan. Ud'uni astajib lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jika terlambat masa pemberian, janganlah dan hendaknya engkau berputus asa atau menangkam atau menangkis bahwa doa tidak terkabul. Jadi sidin kalau kita tuh berdoa lawas kada dikabulkan, jangan. Syukuri kita itu bisa berdoa. Syukuri kita itu bisa berdoa. Jangan kita itu misalnya menegah, menangkis, ma'anu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kadang mengabulkan doaku. Kadang syukuri kita itu bisa berdoa. Kita itu bisa berdoa. Karena pemberian Tuhan itu menurut pilihannya. Dan tidak pula mesti pemberian itu ain yang didapat. Jadi kalau kita berdoa misalnya minta harta, minta sugih, bisa aja kada harta diberi Allah Ta'ala, kada sugih. Bisa hati kita aja yang tenang. Dan kada sesuai jadi penuh kehendak kita. Tetapi kehendaknya Allah Ta'ala. Kita hendak ini sugih tadi itulah. Kehendak kita. Duit banyak, harta banyak, mobil banyak. Kehendak kita sugih. Tapi jadi kada mesti sesuai dengan kehendak kita. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kada mesti juainnya yang diberikan sugih harus berharta. Kada. Sugih itu ada sugih yang sebenarnya, yaitu sugih hati. Manakala dia itu kada sugih tetapi hatinya tenang ya. Kada berduit, tenang. Hutang kada ada juga besi, tenang aja pikirannya. Ini sugih yang sebenarnya. Mengamalkan waqiah tuh, mengamalkan suratul waqiah. Kada ada sugih-sugih. Tapi apa yang dikehendaki ada cukup. Hendak berjalanan ada.
hendak belanja ada, hati kada gelisah. Sugih berarti yang diberikan Allah Ta'ala berarti kekayaan hati, bukan ainulnya, bukan bendanya yang diberikan Allah Ta'ala, tetapi langsung kekayaan yang sebenarnya, yaitu hatinya yang sugih. Hatinya yang sugih, jadi nyamannya. Menukubari jar Allah Ta'ala ikam motor, kada kawai ikam bersembayangan, wow, berjalanan aja. Diberikan duit, hari ini ke Bali, esok ke Surabaya, esok ke Solo, kemana-mana ada. Beribadah kada ingat lagi, baik kubarikan hati ikam tenang aja. Berjalanan kawa kena ikam, hati ikam tenang. Jadi berjalanan kawa, kalau hendak berjalanan, berjalanan. Maju orang itu berjalanan terus, berusaha kada apa kada, hatinya tenang. Nah, kita ini banyak mobil, banyak macam-macam, hati kita kada tenang. Nah, itu jadi ada maksudnya itu kita itu bukan sesuai dengan kehendak kita, tetapi sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Waktunya sama. Kita hendak wah ini, belum tentu wah ini dikabulkan sekarang. Bisa jadi tahun ini dikabulkan Allah Ta'ala. Bisa jadi menunggu kita siap. Karena setiap yang dikabulkan itu sesuai dengan kemampuan kita. Ingatkanlah, sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'ahala. Kalau kada sesuai dengan kemampuan kita lagi, ibarat itu kekanakan, nah, hanya umur 3 tahun, anak meminta mobil dia menyutir kan kada bisa. Ya, kada bisa, masih belum lagi jalan Ta'ala. Kain aku bari boleh ikam sudah kenal. Ya, itulah. Tapi kita berdoa itu boleh aja kita berdoa. Kenapa kita berdoa? Nah, ya Allah, sugihakan ulun. Sugihakan kenapa? Karena kita memandang Allah Ta'ala itu maha kaya. Jadi kita itu kalau bujur-bujur sifat kepakiran kita itu muncul, rancaki berdoa. Kita disipat nang kita nang makam awam nih, banyaki berdoa, itu menunjukkan bahwasanya kita tuh bujur-bujur fakir di hadapan Allah Ta'ala, dan kita melihat keagungan Allah Ta'ala, kekayaan Allah Ta'ala. Nah, doa kita di makam awam yang seperti inilah sama dengan di makam orang arifin sudah. Makam orang arifin, karena makam orang arifin tadi dia berdoa karena dia merasa fakir juga. Dia berdoa karena melihat kebesaran Allah Ta'ala. Dia berdoa karena melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang orang yang di makam awam itu tingkatannya sama dengan orang yang makam arifin. Contohlah, belum contohkan. Ikam sembahyang tu napa aja? Ikam sembahyang tu napa? Ikam sembahyang tu napa? Ikam merasakan? Aku ada tahu urusan, aku ada ilmu aja. Aku ada ilmu, aku sembahyang ni menghadap Allah Ta'ala titik. Ada orang yang ahli hujah, ada sembahyang lagi ikam itu ya. Ini orang yang berilmu tanggung. Ada sembahyang orang kalau sembahyang itu benar-benar hati ikam hadir dengan Allah Ta'ala, menyaksikan kebesaran. Dan artinya aku ni hamba aja ya. Ada tahu urusannya. Aku ni hamba lama. Pokoknya aku yang diperintahkan Allah Ta'ala aku turuti. Amun disuruhnya melarang, aku bijauh. Dimintu aja ya aku. Nah, orang yang kayak ini sebenarnya di makam awam, tetapi pandangannya di pandangan orang arifin. Karena di pandangan orang yang arifin itu seperti itu. Dia melaksanakan perintah itu sesuai dengan keadaan halnya. Dia memasrahkan dirinya, terserah aja. Pokoknya karena dia itu melaksanakan perintahnya, tetapi bedanya tuh dia itu di makam mahabbah. Bedanya dia di makam mahabbah. Kalau perasaannya sama aja, di waktu dia mengangkat takbir sama, di waktu dia rukuk sama, dia merasakan sifat kehambaannya sama aja seperti itu. Masalah setelah itu diberikan Allah Ta'ala jauh, diberikan masalah Allah Ta'ala itu nyaman, lezat di waktu beribadah itu. Bisa kepada orang yang awam tadi, bisa kepada orang arifin tadi. Orang arifin bisa tidak mendapatkan kelezatan di waktu salat walaupun sudah dia musyahadah, sudah dia bertafakur, sudah memasrahkan dirinya, tapi kadang merasakan kelezatan bisa. Sedangkan orang awam tadi tidak tahu ilmunya, karena dia pasrah, diberikan Allah Ta'ala kelezatan. Walhasil orang arifin dan orang awam itu kalau di titik sifat kehambaannya sama. Yang beda nanti adalah lezat di ketika dia merasakan kelezatan di ketika di titik kehambaan itu. Itu aja yang berbeda. Jadi kita kan bisa menyalahkan orang. Walhasil seperti itu loh. Dan tidak pula mesti pemberian itu ainun yang didapatnya, artinya langsung bendanya kada mungkin jasidin. Dia lebih mengetahui kepada keperluan hambanya. Allah Ta'ala kan masih mengetahui keperluan hambanya. Ini berdua kita di tingkatan awam tadi seperti itu. Jadi kalau kita itu hendak naik ke tingkatan martabat arifin, bila berdoa kada dikabulkan kada apa-apa, tidak jadi masalah. Mungkin Allah Ta'ala belum saatnya aku sekarang ini menerima.
itu doa tadi dikabulkan. Tetapi bagi orang yang arifin pandangannya beda lah. Pandangan orang yang arifin apabila dia itu kada dikabulkan doanya, disitulah dia melihat jabarullah, sifat kebesaran Allah Ta'ala. Makanya orang wali itu kalau berdoa kada kabul kada bapaknya, senangnya melihat dirinya tuh kada dikabulkan Allah Ta'ala tuh senang. Kenapa? Karena dia melihat kelemahan dirinya, melihat sifat jabarnya Allah Ta'ala. Semakin ma'rifat sebenarnya orang yang wali itu kalau kada dikabulkan semakin ma'rifat. Nabi Musa diceritakan di sini 40 tahun berdoa. 40 tahun berdoa supaya Bani Israel itu mendapat musibah. Diberikan Allah Ta'ala ajab. 40 tahun sidin berdoa. Berdoa 40 tahun kada dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Waktunya belum tepat. Walaupun seorang Nabi berdoa, waktunya belum tepat. Tetapi tetap Nabi Musa selama 40 tahun dan Nabi Harun itu berdoa. Karena disiksa oleh Bani Israel, dijadikan budak. Tetap berdoa sampai waktunya 40 tahun terkabul doanya. 40 tahun berdoa. Nabi di sini juga diceritakan bahwasanya ada seorang hamba, ujar Jibril, manu ya Allah Ta'ala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, abduka pulan ikdi hajatahu fayaqulu da'u abdi fa inni uhibbu an asma' sautahu. Ujar Allah jar Jibril manu ya Allah Ta'ala, wahai Allah Ta'ala, itu ada hamba pian si Fulan bin si Fulan itu berdoa. Berdoa, lawas mana berdoa dah. Di sini ceritakan 70 tahun sidin berdoa sudah. Jadi sidin berdoa lawas benar dikabulkan bang jar malaikat. Malaikat dia kasihan melihat berdoa kalah lawasan berdoa 70 tahun berdoa. Ujar Allah Ta'ala fayaqulu da'u abdi. Aku tuh sidin mendengar kayak doa hamba aku tuh. Bukan aku kadang mendengarnya 70 tahun berdoa itu. Kadang bukan kadang mendengar. Ujar Allah Ta'ala, aku mendengar aja doanya tuh. Fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Ujar Allah Ta'ala, aku disuka benar mendengarnya tuh berdoa. Bilang menangis-nangis bahasanya tuh berdoa. Suka aku ujar Allah Ta'ala. Jadi ya kita tuh jangan memadu lah. Ya Allah, lu tangis-tangis tuh berdoa. Kenapa pengen kan mengabulkan? Ujar Allah Ta'ala, aku suka mendengar kamu tuh berdoa tuh menangis. Nah, yang terakhir, kalau kita berdoa tuh kada menunggu kita habis sembahyang, kada. Cuma berdoa itu habis sembahyang bagus, habis berwiritan bagus. Kenapa? Karena berkat nur daripada kita berwiritan itu membawa untuk mustajabah doa. Jadi kita habis beramaliyah berdoa, habis sembahyang berdoa. Karena masih ada berkat namanya rahmat ketika kita duduk di majlis, duduk di dalam beribadah, habis itu berdoa. Nah, kalau kita memakai yang doa orang arifin tadi itu setiap waktu di mana aja berdoa. Hatta berbuang hajatnya berdoa. Kada balapasan doa. Kalau pangpian anak berdoa anak sembahyang kena berdoa. Habis sembahyang berdoa itu aja kada. Berjalan, berdiam, hendak guring, berabah, senantiasa berdoa terus. Berdoa itu sesuai dengan tingkatan makam batiniah kita. Batinnya kita. Kalau orang arifin kan dia mengharapkan senantiasa batinnya ini ingat terus dengan Allah Ta'ala, dengan doanya tadi itu. Seperti itu. Dan mendoakan orang. Kalau kita berdoa aja, bila berduduk berdoa dalam hati. Siapa tahu dalam sehari ini ada doa itu, ada suatu waktu yang doa itu senantiasa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Siapa tahu waktu kita berdoa, di situ adalah mustajab doa kita langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita seberatan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan setiap kita berdoa kita merasakan kepakiran diri kita, merasakan kekayaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga dalam berdoa kita itu merasa berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, merasakan dengan zat yang sempurna, merasakan berhadapan dengan zat yang maha kaya, sehingga kita benar-benar merasakan kepakiran kita tenggelam di dalam kekayaannya, sehingga kita merasakan kebesarannya di waktu berdoa tadi. Mudah-mudahan dibukakan futuhat oleh kita, oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana birlana ma madai wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa firlana ma madai wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa firlana ma madai wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha,
husnil khatimah. Ampun maaf.